Jadi sistem kerja di sawitan itu semua borongan ya, enggak. Kalau kerja di sawit pribadi itu sistemnya kita berjanjian dari awal, 1 bulan digaji sekian, nanti kalau panen ada tambahan, 1 tonnya rata-rata 200.000 ya, 1 ton itu. Tapi kalau kita tidak panen, kita kerja yang lain, perawatan, nyemprot, atau potong rumput atau apa ya, yang penting kita kerja merawat sawit ya. Kalau ada jalan rusak kita betulin, intinya kita dipasrahin kebun ya. Itu kalau kerja di petani ya, sawit petani. Kalau waktunya nyemprot ya nyemprot, jadi kita yang tahu sendiri mana yang perlu diservis, mana yang perlu diperbaiki. Karena yang punya kebun itu cuma memasrahkan semuanya ke kita, mereka cuma terima bersihnya aja ya, terima panennya aja, mereka yang jual. Itu untungnya punya kebun luas ya, seperti bos. Cuman yang modalin mereka, kita yang mengelola. Itulah kalau kerja di kebun pribadi ya, jadi nggak ada liburnya. Perjanjian awal gaji misalkan 3 juta atau 5 juta sebulan. Ntar kalau manen kan biasanya kalau saya pribadi yang kebunnya sedikit, sebulan cuma 2 kali ya. Itu manen sama muat harganya masing-masing ya. Muat sekian ton harganya sekian, manen sekian. Kalau aku muat belum pernah ya, kalau aku seringnya kan manen, karena emang aku bisanya manen. Kalau muat kami nggak bisa. Kalau manen itu di sawit pribadi 250 itu kalau yang orangnya baik, tapi kalau yang standar umum itu 1 ton 200.000 ya. 1 ton 200.000. Kalau orang udah biasa manen itu nyari 3 ton ya bisa ya, nyampe sore ya, orang berdua tapi tinggal 600.000 bagi 2, itu hasilnya ya. Kadang bisa 4 ton, nggak mesti ya. Ya kotor-kotornya ya nyari 300.000 ya, 300 sampai 400.000 dapat ya kalau kerja di sawit pribadi perharinya ya. Tapi kan kalau manen itu enggak setiap hari ya, karena kan kita udah dapat gaji pokok ya. Jadi kalau bisa nyari kebun punya orang sawit petani ya, maksudnya bukan perusahaan ya, itu yang kebunnya banyak, jadi kita manennya bisa setiap hari seperti saya ini. Jadi kan ada duitnya terus. Soalnya yang duitnya banyak itu cuma manen ya, kalau lainnya itu kita digaji tetap ya. Gaji pokok umumnya ya menyesuaikan upah minimum provinsi ya, kadang dilebihin sedikit kalau di perusahaan, kalau di sawit petani. Kalau upah minimum provinsi kan setiap daerah masing-masing ya, kalau tempat kami itu 3,5 ya, 3,5 lebih lah, ntar ditambah premi yang lainnya itu. Cuman gaji matinya itu 3,5, 3.500.000 ya. Jadi jangan samakan dengan daerah yang lain ya, kadang sama-sama di Kalimantan setiap wilayah itu beda-beda, ada yang 4, ada yang 2,5, ada yang 3,5. Itu setiap wilayah itu nggak sama. Jadi jangan dibilang kok murah banget, kok yang sana mahal. Itu biasanya kalau yang di pelosok itu mahal ya, kalau yang di pedalaman sangat jauh. Tapi kan bahan pangan juga mahal ya, jangan salah, kita gaji gede juga bahan pangan juga gede. Nah, biaya hidup kita makin gede. Kita digaji 1 bulan bisa 15 juta, tapi kan buat makan juga habis banyak ya. Itu kalau yang kerja di pedalaman, jauh dari keramaian, kita mau belanja juga jauh tempatnya, ke pasar misalkan ya, mau butuh apa-apa juga jauh, mau beli online juga kurirnya nggak mungkin mau ke situ, karena kita emang di dalam hutan ya, jauh. Tapi gaji gede. Itu keunggulannya. Kalau di tempat kami kan nggak jauh dari kota ya, kita ke kota paling sekitar setengah jam ya nyampe. Itu gajinya standar ya, nggak, menurut saya itu nggak mahal nggak murah ya, standar aja lah.
Itu kalau kelebihan dan kekurangannya kerja di sawit ya. Jangan disamakan di Jawa. Kalau di Jawa emang murah-murah, UMP-nya aja udah murah. Cuman kan di sana bahan makannya itu murah ya. Kami kalau pulang ke Jawa aja kaget ya. Kita beli jajan di Jawa ke pasar 100.000 itu udah kenyang ya, udah dapat banyak buat beli makanan. Tapi kalau di Kalimantan 100.000 cuma habis sehari ya. Bahkan kadang kalau yang boros bisa kurang. Cuman kan kalau saya pribadi itu masak sendiri ya. Kami berinisiatif, juga memprihatin ya kalau orang Jawa itu bisa dibilang ngirit ya. Kita setiap pulang kebun, pulang dari sawitan, buru sawit itu nyanggul, kadang tanam sayuran, itu kan bisa ngirit keuangan ya. Karena di sini sayuran mahal banget, belinya pun jauh. Makanya kita di rumah, di kebun-kebun sawit yang kosong-kosong itu kan ada sela-sela itu yang nggak ditanemin, nggak dirawat, kita tanamin sayuran itu buat harian ya. Kadang ditanamin apa, cabai atau apa, itu buat ngurang-ngurangin pengeluaran uang ya. Itu kalau sistem saya. Kalau kita cuma semua serba beli, jamin uang kita habis banyak. Tapi kalau kita telaten, mau nanam sayur, mau nanam sayuran atau cabai dan lain-lain, itu bisa mengurangi keuangan ya. Jadi uang kita bisa ditabung, yang buat beli sayuran hari ini bisa ditahan-tahan buat bulan depan. Itu kan seperti itu ya lur, kalau teori saya kerja di kebun sawit. Jadi nggak seperti kalian yang di kota-kota ya. Kita emang niatnya nyari duit ya, bukan nyari makan di sini. Jadi kita harus prihatin. Ibarat kata orang Jawa itu puasa ya, nggak cuma royal, punya uang banyak, pral beli ini beli itu buat foya-foya. Itu saya nggak masuk. Kalau saya seperti itu nggak mau lah, karena kami di sini perantau ya. Tujuan jauh-jauh dari Jawa ke Kalimantan ke sini itu mencari uang, bukan mencari makan. Kalau mencari makan, kami di Jawa nggak kurang makan ya. Kami petani aja di Jawa udah nggak pernah beli ya, yang namanya beras itu nggak pernah beli, alhamdulillah. Cuman kan kalau di Jawa nyari uang bulanan itu lumayan susah ya, cuma pas buat makan. Makanya kami jauh ke sini mencari lebihan. Oke, lanjut dulu.